Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Yusmini mengajar di SMK Kesehatan Sadewa kelas 10. Kita masuk di bab kedua yaitu Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul cabang-cabang iman. Yang pertama, definisi iman. Yang kedua, definisi syu'abul iman. Yang ketiga, dalil nakli tentang syu'abul iman. Yang keempat, macam-macam syu'abul iman. Dan 5, tanda-tanda orang yang beriman. Yang keenam, problematika praktek keimanan di sekitar kita. Yang ketujuh, hikmah dan manfaat syu'abul iman. Pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amanah yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Mu' mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Nah, pembagian syu'abul iman dibagi menjadi 3, marifatul bil qalbi, ikhrarun bil lisan, amaludinil akan. Nah, ketiga ini, syu'abul iman ini dibagi yaitu cabang-cabang iman yang terkait dengan niat akidah dalam hati. Yang ikhrarun bil lisan, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Amalun bil akan itu cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Nah, ada 6 pilar iman itu antara lain adalah 1, iman kepada Allah. Yang kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari-hari akhir, dan yang keenam, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Definisi syu'abul iman, perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman di mana setiap cabang merupakan amal atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Nah, dalil nakli tentang syu'abul iman, sabda Rasulullah SAW yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas radhiyallahu an Nabi SAW, beliau bersabda, 3 hal barang siapa yang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya, mencintai suatu mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan membenci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia
jika dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis Bukhari Muslim. Nah, tanda-tanda orang yang beriman yang pertama itu jika mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala disebut maka bergetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Qur'an atau Khabur surat 64 ayat 13. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya, menafkahkan sebagai rezekinya dan hartanya di jalan Allah. Yang keempat, menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang kelima, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimilikinya. Nah, selanjutnya problematika praktek keimanan di sekitar kita. Menurut Abu Bakar bin La'al, berdasarkan hadis tersebut, setidaknya ada 5 ujian iman yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu satu, mukmin yang selalu mendengki. Yang pertama yaitu mukmin yang saling mendengki. Nah, ini banyak sekali di sekitar kita. Kita lihat di sekitar kita juga banyak sekali. Nah, kita bisa lihat, kita contohkan di situ dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Nah, ini sudah jelas. Ada sesuatu yang baik, dia tidak suka. Nah, itu salah satunya. Eh, Kita perhatikan di sekitar kita juga ada, ataupun di sekitar teman-teman kita. Yang ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Nah, ini banyak sekali yang terjadi sekarang di zaman sekarang. Orang kafir ini memerangi kaum mukmin karena ketidaksukaan. Seperti itu. Yang keempat, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Nah, ini banyak sekali ya kita lihat di sekitar atau di mana. Nah, itu tipu-tipu muslihat dari pergaulan, dari perkataan. Nah, itu banyak sekali. Yang kelima, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Nah, ini godaan ini selalu diciptakan pada diri kita sendiri. Nah, akhirnya terbentuk rasa ketidaksenangan kepada teman atau kepada siapa. Nah, ini jadi timbullah rasa-rasa eh, ketidaksukaan. Nah, itu nafsu itu datangnya dari diri kita. Akhirnya menjadi tidak baik. Nah, hikmah dan manfaat su'abul iman selama ini yang kita pelajari akan kita ambil hikmahnya, manfaatnya atau pengaruh iman pada kehidupan manusia. Yang pertama yaitu iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Jadi yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Jadi kita yakin bahwasanya kematian itu akan datang dan kapanpun. Nah, itu kita yakin bahwa Allah itu memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Jadi kalau kita sudah menerapkan ini, maka jiwa kita akan merasa tenang. Apapun yang terjadi, kita jalani. Apapun ujiannya, maka kita lakukan seperti itu. Yang empat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Jadi kalau kita sudah diuji
kita bisa menjalaninya, maka kita akan menjadi, eee, mukmin yang berkualitas, mukmin yang mampu, menempuh ujian-ujian itu. Jadi diterpa apa saja kita mampu, jadi tidak mudah untuk mengeluh, seperti itu. Yang selanjutnya iman menumbuhkan sikap ikhlas. Nah, ikhlas itu akan tumbuh pada keimanan kita. Jadi sebuah eh, sikap ikhlas itu akan dijalani atau di hanya diri kita dengan Allah yang tahu keikhlasan itu. Makanya apabila ini sudah terjalankan, maka keikhlasan itu sikap seseorang akan timbul dari sikap keikhlasannya, ketenangannya. Selanjutnya iman mendatangkan keberuntungan. Nah, kalau sudah ikhlas, sudah baik, berkualitas, mesti akan menimbulkan sesuatu yang beruntung untuk kita, baik pun itu di dunia ataupun nanti di akhirat sebagai catatan kita sebagai manusia yang baik. Terus iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Ya, jelas kalau iman kita sudah sehat, akan penyakit juga akan menjadi tidak ada yang datang. Jasmaninya dan rohani kita sudah semakin sehat. Seperti itu. Jadi apa yang kita pelajari, kita petik dan kita amalkan dalam kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu saja dari Buyus, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmunya dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.